5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ais Rahmawati akan mempresentasikan tentang laporan orientasi PPPK pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PPPK di UPTD Puskesmas Mundu. Saya mengambil tema yang berjudul Pete Bu Resti atau peduli terhadap ibu hamil resiko tinggi. Latar belakangnya yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang ini mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN terhadap pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, merupakan salah satu unsur penunjang penyelenggara pemerintah dan pembangunan dalam hal sumber daya manusia, perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang pemerintahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah saat ini dapat dilihat dengan capaian indeks pembangunan manusia, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Puskesmas Mundu, terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas prima menuju masyarakat yang sehat dan mandiri. Dan misi yang ketiga Puskesmas yaitu mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui kemitraan antara Puskesmas dan masyarakat. Berdasarkan hasil cakupan laporan tahun 2024, komplikasi pada ibu hamil mencapai 200 ibu hamil atau 110,7% dari deteksi resiko tinggi pada ibu hamil berjumlah 230 bumil atau 115,3% dari target 100%. Maka UPTD Puskesmas Mundu melaksanakan kegiatan inovasi dengan nama Pete Bu Resti atau peduli terhadap ibu hamil resiko tinggi. Maksud dan tujuannya yaitu penyusunan laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tahun 2024, yakni memberikan informasi pelaksanaan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tahun 2024 di UPTD Puskesmas Mundu terlaksana dengan sangat baik tanpa ada kendala, serta dapat melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi dari hari pertama sampai akhir dengan optimal. Tujuan umumnya adalah mengidentifikasi nilai-nilai dasar, peran, dan kedudukan aparatur sipil negara dalam NKRI, serta mengaktualisasikan dan mengetahui keterkaitan antara kegiatan yang diusulkan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu beriman, yang mendasari kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas. Yang kedua, mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama UKM. Yang ketiga, mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, pencegahan diare, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah mendukung pelayanan promotif dan preventif. Waktu dan tempat.
Kegiatan orientasi PPPK yang dilaksanakan dari tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 14 April 2025. Kegiatan ini dilakukan secara sinkronus menggunakan Zoom Meeting maupun Google Meet dan asinkronus pada Google Classroom yang bertempat di UPTD Puskesmas Mundu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ini adalah nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon yaitu beriman. Misi Kabupaten Cirebon yaitu yang pertama, 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua yaitu Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, artinya menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan agama. Yang keempat yaitu Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang terakhir yaitu Kabupaten Cirebon aman, yang artinya adalah menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Berikut adalah bagan SOTK Kabupaten Cirebon. Ini adalah SOTK OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Berikut adalah SOTK UPTD Puskesmas Mundu. Ini hasil matrik rencana hasil kerja PPPK selama kontrak atas nama Ais Rahmawati. Kegiatan yang diambil yaitu yang pertama, 1. Melakukan kunjungan rumah ibu hamil resiko tinggi dengan tujuan kinerja, memberikan penyuluhan tentang KIE, tanda-tanda bahaya kehamilan dan aman selama persalinan dan setelah bayi lahir tanpa komplikasi. Indikator pencapaian, menurunnya angka kematian ibu pasca bersalin. Waktu perolehan Maret 2024 sampai dengan Maret 2029. Setiap ada kasus ibu hamil resiko tinggi. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan kunjungan rumah pada ibu nifas. Tujuan kinerjanya mengobservasi keadaan umum ibu termasuk tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan selama masa nifas. Indikator pencapaian, terpantaunya ibu nifas di desa. Waktu perolehannya Maret 2024 sampai dengan Maret 2029. Terlaksana setiap ada yang melahirkan di desa. Dan kegiatan yang ketiga yaitu melakukan asuhan bayi baru lahir normal. Tujuan kinerjanya untuk memantau dan membantu bayi beradaptasi dari kehidupan dalam lahir kehidupan luar rahim. Indikator pencapaiannya, terpantaunya bayi baru lahir. Waktu perolehan bulan Maret 2024 sampai dengan Maret 2029. Setiap ada yang melahirkan di desa. Yang keempat yaitu kegiatannya pemberian imunisasi pada bayi. Tujuan kinerja untuk mencegah penyakit pada bayi dan batita. Indikator pencapaian, adanya peningkatan capaian imunisasi di puskesmas. Waktu perolehan Maret 2024 sampai dengan Maret 2029. Setiap bulan di posyandu di desa. Dan kegiatan yang kelima yaitu KIE ASI eksklusif di kelas ibu hamil. Tujuan kinerjanya untuk memberitahu ibu bahwa nutrisi terbaik untuk bayi yaitu ASI dengan banyak manfaatnya. Indikator pencapaiannya, cakupan ASI eksklusif meningkat. Waktu perolehan Maret 2024 sampai dengan Maret 2029 atau setiap pelayanan desa hari Senin dan Kamis. Kesimpulan isu yang didapat yaitu PPPK yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang kedua, masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN PPPK pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Dan yang ketiga yaitu mampu melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuat dan terjadwalkan dengan baik dan bertanggung jawab sehingga menghasilkan hasil sesuai target. Adapun saran yang pertama
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebaiknya terus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi PPPK untuk meningkatkan kompetensi bagi PPPK terutama bidan. Saran yang kedua yaitu bagi kepala puskesmas untuk selalu melakukan bimbingan dan arahan kepada PPPK agar bekerja dengan maksimal. Dan saran yang ketiga yaitu bagi rekan kerja dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing dengan penuh tanggung jawab serta mengimplementasikan core value berakhlak di dalam pelayanan. Berikut adalah dokumentasi isu yang diambil sesuai tema. Terima kasih telah menyimak presentasi saya.